biasanya orang cenderung untuk memilih hari Jumat, Sabtu, dan Minggu untuk menikah. Walaupun tanggalnya banyak, tapi ada 3 event penting, Ramadan, Prapaskah, dan juga Cengbeng. Oh my God, Tuhan, ini hanya ada 3 tanggal baik untuk pusing lagi kan, 1 bulan cuman ada 1 tanggal bagus. Hai, kembali lagi bersama saya Jimmy Yu, masih di YouTube channel saya, dan ini adalah video yang mungkin sudah teman-teman tunggu ya, khususnya teman-teman yang berencana mau menikah di 2023. Video apa? Ya, ini adalah video mengenai Lucky Date 2023. Kalau di video Lucky Date 2022 saya sudah buat dan itu responnya luar biasa sekali, banyak yang DM, banyak yang telepon, banyak yang WhatsApp. Sekali lagi saya ingatkan, saya hanyalah seorang Master of Ceremony MC. Saya hanyalah seorang wedding organizer, content creator, dan wedding planner. Bukan tukang ramal, bukan tukang kuamiah. Jangan tanya jodoh sama saya, jangan tanya peruntungan sama saya ya. Dan tanggal-tanggal ini saya kumpulkan itu dari kalender tahunan. Saya pilih tanggal-tanggal baik hanya untuk wedding dan juga sanggit saja ya. Dan memang sudah saya lakukan selama 12 tahun ke belakang, 10 sampai 12 tahun ke belakang. Dan setiap tahun saya kumpulkan, saya jadikan acuan, saya jadikan pegangan kira-kira bulan apa yang rame, tanggal berapa yang rame. Dan selama ini cukup terbukti, 80% cukup akurat, walaupun muncul tanggal-tanggal lain yang tidak saya mention di video-video sebelumnya. Ya, oleh sebab itu khususnya buat teman-teman yang akan menikah di 2023, boleh simak video ini, boleh di-share ke pasangan kamu, share ke keluarga kamu, silahkan pilih tanggal baik versi Ko Jimmy. Dan kalau belum subscribe tapi nonton sampai habis, mendingan subscribe deh ya. Subscribe dulu sekarang ya. Lucky Date 2023. Setiap saya membuat video mengenai Lucky Date, terus terang saya deg-degan. Apakah dalam 1 tahun ini akan baik atau tidak? Karena terus terang nyatetnya satu-satu. Saya mencari di setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kenapa Jumat, Sabtu, dan Minggu? Karena biasanya orang cenderung untuk memilih hari Jumat, Sabtu, dan Minggu untuk menikah. Dulu Sabtu dan Minggu, tapi sekarang Jumat juga sudah mulai dipilih ya. Karena sekarang weekend pun sudah mulai masuk, Jumat itu dihitung weekend. Nah, oleh sebab itu barangkali teman-teman ada yang bertanya, kok cara bacanya gimana? Saya spill sedikit ya. Contohnya ini adalah di bulan Januari. 1, ada angka 1, saya tulis Sangjit 1. Sangjit 1 itu adalah prioritas pertama, kalau angka 2 itu berarti adalah prioritas kedua. Kalau tanda 0, kalau angka 0 itu artinya no mention baik atau buruk. Tidak di-mention, tidak disebutkan baik atau buruk. Netral. Kalau tanda X itu artinya di-mention untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Contoh ya, bulan Januari itu ada tanggal 6, 8, 11, 14, dan 21. Dan sebagai contoh di tanggal 6 itu baik untuk sangjit, tidak baik untuk wedding. Dan ada clash horse, artinya mereka-mereka yang bersio kuda dianjurkan untuk tidak melakukan kegiatan ini di hari tersebut. Jadi barangkali ada pengantin yang sio kuda atau orang tuanya sio kuda, lebih baik jangan wedding di hari ini. Begitu, oke? Nah, ada juga hari Minggu tanggal 8 Januari itu baik untuk sangjit, tidak di-mention baik atau buruk untuk wedding, artinya netral. Dan yang clash adalah monyet ya. Hari Rabu 11 Januari, kenapa ini Rabu saya masukkan dan saya cetak tebal? Karena ini biasanya tanggal cantik, tanggal bagus, 111-2023. Nah, ini juga biasanya menjadi pilihan untuk pengantin. Saya tulis dan memang ternyata baik untuk sangjit, pilihan keduanya baik untuk wedding. Dan clash untuk babi. Dan Sabtu 14 Januari baik untuk sangjit, baik untuk wedding, clashnya adalah macan. Dan 21 Januari baik untuk wedding dulu sebetulnya, sangjit nomor 2, clashnya adalah sio ayam. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah di tanggal 22 Januari itu adalah hari Imlek. Apakah mungkin wedding di 21 Januari alias malam Imlek? Rasanya tidak mungkin ya. Jadi tanggal 21 Januari bisa dicoret. Mungkin gitu cara bacanya supaya teman-teman
bisa memaklumi, bisa mengerti, dan bisa melanjutkan. Kita masuk ke bulan Februari. Bulan Februari cukup banyak. Ada 5 Februari, 10 Februari, 11 Februari, 18 Februari, 26 Februari. Dan rata-rata baik untuk sangjit, baik juga ada beberapa juga baik untuk wedding. Silahkan dipilih karena ini adalah biasa bulan yang ya bulan penuh cinta lah ya, dipilih untuk menjadi kalender bulan-bulan kebahagiaan untuk sebagian pengantin. Dan rasanya saya langsung lanjut aja ya, teman-teman bisa langsung lihat mengenai tanggal baiknya tanggal berapa aja. Di bulan Maret tanggalnya cukup banyak pilihan teman-teman. Ada 10 Maret, 17 Maret, 18 Maret, 19 Maret, 24 Maret, 25 Maret, 26 Maret, 31 Maret. Ada 8 tanggal yang bisa teman-teman pilih. Bahkan kalau teman-teman lihat itu di 17, 18, 19 berurutan, kemudian 24, 25, 26 pun berurutan. Luar biasa banget. Tapi yang teman-teman mesti perhatikan ada beberapa tanggal yang tidak dianjurkan untuk melakukan wedding. Contoh 18 Maret tidak dianjurkan melakukan wedding. Kemudian 24 Maret tidak dianjurkan juga untuk melakukan wedding. Jadi please be careful. Dan juga perlu diingat bahwa bulan Maret itu adalah bulan persiapan cengbeng. Dan biasanya di minggu-minggu terakhir. Which is kalau kalian percaya dengan tradisi ini, maka tentunya tanggal-tanggal 24, 25, 26, 31 itu belum tentu menjadi pilihan khususnya untuk kalian yang masih merayakan cengbeng. Dan juga awal puasa, teman-teman ingat 2023 awal puasa itu diperkirakan di tanggal 20 atau 21 Maret ya. Dan juga prapaskah, masa prapaskah juga mendekati ke bulan-bulan ini. Jadi mohon diperhatikan jangan sampai teman-teman lupa, walaupun tanggalnya banyak tapi ada 3 event penting, Ramadan, prapaskah, dan juga cengbeng ya. Kita lanjut ke bulan April. Bulan April saya masukkan 9 April, saya cetak warna berbeda karena 9 April itu adalah hari Paskah ya, dan cengbengnya sendiri adalah 5 April. Kemudian Idul Fitrinya sendiri adalah 21 dan juga 22 April. Begitu. Dan kemudian tanggal-tanggal cantiknya juga ada beberapa. Tanggal 1 April oke. Tanggal 9 April oke. 9 April itu adalah Paskah tapi juga oke untuk menikah. 14 April oke, 15 April oke, 29 April dan juga 30 April. Ya, silakan teman-teman bisa pilih. Sangjit sangjit netral untuk 1 April baik untuk wedding, begitu pula 9 April sangjit netral baik untuk wedding, dan rata-rata ini banyaknya wedding ya. Sangjit bahkan cuma 1 yang disebut bagus 29 April. Nah, bagaimana? Baru sampai bulan April, bermanfaat? Kalau memang bermanfaat, subscribe dulu dong. Ya, kan saya juga mau break dulu sebentar. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Sudah subscribe? Yuk kita lanjut ke yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah bulan Mei. Bulan Mei ini juga tidak terlalu banyak yang harus diperhatikan. Memang ada beberapa hari libur, tapi sudah saya cek tidak terlalu berpengaruh. Yang pasti di bulan Mei ini juga tanggal cukup baik. Ada 7 tanggal yang bisa teman-teman pilih. Ada 6 Mei, 7 Mei, 12 Mei, 13 Mei, 21 Mei, 27 Mei, 28 Mei. Dan ada satu tanggal yang tidak dianjurkan untuk menikah, itu adalah tanggal 7 Mei ya. Dan clash untuk show kambing. Dan yang lainnya rasanya aman, sangjit, wedding hampir bisa dilakukan. Bahkan di terakhir-terakhir lebih banyak ke wedding. 21, 27, 28 Mei dianjurkan untuk kita melakukan wedding, bukan untuk sangjit. Sangjit netral, no mention ya. Jadi tidak dikatakan baik maupun tidak dikatakan buruk juga. Silahkan teman-teman pilih tanggalnya di bulan Mei ini, yang mana yang kira-kira cocok untuk kalian. Dan kita masuk ke bulan Juni. Juni pun nampaknya cukup baik. Puji Tuhan kalau tanggal ini penuh semua. Berarti tahun 2023 agak lumayan nih ya jobnya ya. Sebulan bisa 6, bisa 5 gitu kan, lumayan ya. Maklum kelamaan pandemi 2 tahun jobnya sepi melulu. Di bulan Juni ada 3 Juni, 9 Juni, 10 Juni, 16 Juni, 18 Juni, 30 Juni. Oke. Tidak ada tanggal yang dilarang. Rata-rata aman.
Hanya saja yang teman-teman perlu perhatikan adalah kebanyakan jatuh di hari Sabtu, Jumat, dan sedikit hari Minggu. Nah, ini dia ya. Banyaknya Sabtu, Jumat, Minggu cuma 1 dan Jumat lagi. Dan juga ada 2 hari yang tidak baik untuk shio kerbau. Jadi untuk teman-teman ataupun orang tua dari kalian semua yang bershio kerbau, dianjurkan untuk tidak melakukan kegiatan wedding ataupun sangjit di tanggal 18 Juni dan juga 30 Juni. Kita lanjut lagi ke bulan selanjutnya, yaitu bulan Juli. Bulan Juli juga nampaknya juga sudah cukup baik, sama juga masih ada 6 tanggal yang baik. Kalau bulan Juli ini yang harus diperhatikan adalah 1 Juli, karena tidak baik untuk sangjit, dimention dengan jelas tidak ada sangjit, tidak boleh sangjit pada hari itu. Dan tanggal-tanggal lain relatif aman. Minggu 2 Juli bisa untuk wedding, Jumat 7 Juli bisa untuk wedding dan sangjit, begitu pula 8 Juli bisa untuk wedding dan sangjit. 14 Juli baik untuk wedding, tidak disebutkan mengenai sangjit. Sabtu juga sama, baik untuk wedding, tidak disebutkan mengenai sangjit. Nah, yang saya ingin bahas adalah bulan Agustus, teman-teman. Oh my God, Tuhan, ini hanya ada 3 tanggal baik untuk kalian bisa memilih hari baik. 5 Agustus, 13 Agustus, 26 Agustus. Beberapa orang masih percaya dengan 13 bukan angka yang sebaiknya dipilih. Apakah saya boleh mengeliminasi tanggal 13? Karena faktanya ada tanggal 13 di situ, dan kalau dieliminasi berarti hanya ada 2 tanggal yang baik. Tanggal 5 Agustus baik untuk wedding, ciong untuk shio kerbau, kemudian tanggal 13 sebetulnya baik untuk wedding, kedua untuk sangjit, ciong dengan shio ayam, dan tanggal 26 Agustus baik untuk wedding, tidak bisa ciong untuk shio anjing, tidak dimention mengenai sangjit ya. Jangan lupa ada Chinese Ghost Festival, kalau orang nyebutnya Citwe atau bulan 7,5, itu jatuhnya di tanggal 30 Agustus. Biasanya pun seminggu sebelum dan seminggu sesudah dari Citwe ini, orang juga tidak mau melakukan pernikahan. Apakah 26 Agustus pun harus kita coret? Kalau dicoret juga hilang 2 dong dari 3 ya, tinggal sisa 1. Pusing lagi kan, 1 bulan cuma ada 1 tanggal bagus. Ya, tapi mudah-mudahan dengan cara perhitungan patse atau perhitungan yang lebih mendetail lagi, terkadang memang akan muncul tanggal-tanggal baru di luar tanggal-tanggal yang saya sebutkan ini. Karena apa yang saya sebutkan di tanggal-tanggal ini adalah secara general, secara umum. Ya, bagaimana? Masih penasaran? Masih menunggu bulan ber? Kan katanya kalau wedding bagusnya di bulan ber ya. Oleh sebab itu, kalau kalian masih menunggu dan masih juga belum subscribe sampai di tahap ini, ya nggak bisa apa-apa sih, cuma bisa tepok jidat. Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini ya, kita akan bahas mengenai bulan ber. Mari kita masuk ke bulan ber yang pertama, September. Bulan September yang harus teman-teman ingat adalah bulan September biasanya kecenderungan sudah mulai hujan. Bahkan sampai ada buku dan juga lagu yang mengambil judul itu September Rain, ya. Dan juga di bulan September itu ada Mid-Autumn Festival atau Chungcheojie atau festival bulan, kue bulan, yang mana justru di festival ini banyak orang berusaha untuk melakukan hari pernikahan mendekati Mid-Autumn Festival. Mid-Autumn Festivalnya kapan? Jauh, 29 September sebetulnya. Tapi tanggal baiknya tidak terlalu banyak, tapi juga tidak sedikit juga. Lebih baik daripada Agustus tentunya. Ada 1 September baik untuk sangjit, tidak dimention mengenai wedding. Ada 3 September baik untuk wedding, tidak dimention mengenai sangjit. Sabtu 9 September juga untuk wedding, tidak sangjit. Begitu pula 16 September. Begitu pula 23 September. Oh, ternyata lebih banyak bagus untuk wedding ya, untuk bulan September ya. Dan shio yang ciong silahkan diperhatikan, kuda, naga, kuda, tikus, kambing, dan juga macan. Kita masuk ke bulan ber yang kedua, yang biasanya ini menjadi bulan yang juga favorit untuk teman-teman yang akan menikah. Oktober, lumayan ada 7 tanggal baik yang bisa dipilih.
1 Oktober baik untuk wedding, baik untuk Sangjit. 7 Oktober baik juga untuk wedding dan Sangjit. 14 Oktober baik untuk Sangjit, tidak di-mention mengenai wedding. 15 Oktober juga baik untuk wedding dan juga Sangjit. 27, 28, 29 ini beruntut 3 tanggal baik untuk wedding, tidak di-mention mengenai Sangjit. Berarti ini juga kembali minggu yang sibuk ya. Karena itu berentet. Kita masuk ke bulan November dan Desember, apakah kita akan menutup tahun 2023 dengan tanggal yang padat juga? Karena mengingat di bulan-bulan sebelumnya cukup padat. Mari kita lihat November, ternyata hanya ada 4 tanggal teman-teman. 5 November, 12 November, 17 November, dan 26 November. Dan semuanya hanya terpilih 1 tanggal. 5 November baik untuk wedding, tidak di-mention mengenai Sangjit. 12 November sebaliknya, Sangjit tidak di-mention tentang wedding. 17-26 November sama, wedding disebutkan, Sangjit tidak di-mention. November itu ya. Dan apa yang terjadi dengan bulan Desember? Apakah kita bisa menutup tahun dengan bulan Desember yang padat merayap? Ternyata cuma 3 tanggal teman-teman. 2 Desember untuk Sangjit dan wedding. 9 Desember untuk wedding, tidak di-mention mengenai Sangjit. Dan 15 Desember untuk Sangjit. Tidak di-mention mengenai wedding. Cuma 3 tanggal. So, bagaimana teman-teman? Sudah ada tanggal pilihan kalian? Kok kalau di luar tanggal itu gimana? Ya, sebetulnya mengenai tanggal ini kembali ke tradisi keluarga kalian. Apakah keluarga kalian mempercayai tradisi tanggal baik? Atau mungkin kalian lebih percaya bahwa semua tanggal diciptakan baik oleh Tuhan? Saya kembalikan pada tradisi kalian karena ini adalah masalah kepercayaan. Ya, saya tidak akan mencampur adukan dan tidak akan memaksakan bahwa ini harus lihat tanggal baik. No, itu dikembalikan pada kalian semuanya. Di luar tanggal itu, di luar tanggal-tanggal yang sudah saya sebutkan, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, boleh sih, tinggal DM aja sama saya. Ya, jangan lupa, kalau mau pakai MC 2023 masih bisa juga. Pakai WO juga mungkin, mau sewa baki juga mungkin, promosi dong dikit kali-kali nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk pertanyaan-pertanyaan di YouTube, silahkan kalian komen, cantumkan nama asli kalian, cantumkan daerah asal kalian kalau ingin bertanya. Dan setiap hari, hampir setiap hari di TikTok, saya juga suka melakukan live. Kalau teman-teman ingin konsultasi di TikTok juga kami persilahkan. Silahkan langsung meluncur ke TikTok saja dan di follow juga TikToknya. YouTube-nya udah jelas, jangan lupa di subscribe ya. Jimmy Yu pamit undur diri dari Lucky Date 2023. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau memang bermanfaat, jangan lupa subscribe dulu ya. Udah habis nih videonya, udah di-remind dari awal video, masih belum subscribe juga. Oh my god. Silahkan subscribe, like, share juga video ini untuk teman-teman kalian semua yang membutuhkan. Keluarga, orang tua kalian mungkin, pasangan kalian, supaya video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jimmy Yu pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye.